masih membicarakan masalah sholat, yaitu tentang arkanus sholat. Salah satunya adalah membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat adalah merupakan salah satu rukun bacaan ketika kita sholat. Ada ya? Maka kalau boleh saya sampaikan Ibu dan Bapak, mari sedikit demi sedikit bacaan Al-Fatihah itu kita pahami benar sekalian. Salah satu nama surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Kitab yang sudah saya sampaikan di Al-Mutakin. Kenapa disebut dengan Ummul Kitab? Ternyata penjelasannya adalah bahwa seluruh isi Al-Quran itu terwakili di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Ada tauhid rububiyahnya, ada tauhid uluhiyahnya, ada tauhid asma dan sifatnya, ada cerita-cerita atau kisah-kisah orang-orang terdahulu, meskipun tidak detail diungkapkan di situ karena secara global saja. Dan juga ada cerita-cerita orang-orang yang membanggakan Allah dan Rasulnya, ada semua di dalam surat Al-Fatihah. Termasuk di dalamnya ada ibadah kita kepada Allah ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Apa yang disebut dengan menyembah atau na'budu? Di mana nadillu wa nahda'u, kami ini di hadapan-Mu ya Allah, kami ini rendah sekali dan merendahkan dirinya kita kepada Allah serendah-rendahnya, wal khudu, dan penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah peribadatan kita. Dan ternyata Ibu dan Bapak, bahwa Allah tidak menjadikan kita, tidak menciptakan manusia melainkan agar semua manusia beribadah hanya kepada Allah. Itu adalah tauhid uluhiyah. Karena salah satu makna la ilaha illallah yang mungkin sudah disampaikan oleh Ustaz Suparjo setiap malam Selasa, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh peribadatan kepada selain Allah maka semuanya adalah batil. Penyembahan peribadatan kepada selain Allah semuanya adalah batil. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, menyembah kepada selain Allah, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah, dan di akhirat kelak mereka akan menjadi orang-orang yang rugi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan itu terdapat di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca di dalam sholat kita. Nasta'in maknanya adalah tolabul aun, tolabul aun, minta pertolongan kepada Allah, karena yang paling berkuasa untuk memberikan pertolongan hanya Allah Subhanahu. Jadi ciri orang yang beriman itu selalu bertawakalnya, memasrahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Harapan kita loh jauh bagus sekali. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, berdoa banyaklah kita berdoa kepada Allah. Dan doa yang paling banyak di dalam sholat, sudah sering saya sampaikan dan sudah sering saya ulang-ulang sekalian. Doa yang paling banyak di dalam sholat itu ternyata minta ampunan kepada Allah. Istighfar, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, itu kira-kira dalam sholat dia. Ya Allah ampunilah aku. Makanya salah satu orang yang sholatnya itu sahih, itu sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi sholatnya tidak berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, karena sholatnya belum bisa, belum
Ya belum full fungsi, fungsinya baru sekedar pelaksanaan sholat saja, belum bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Aqimis sholat, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat oleh kalian, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Tapi kita harus ingat, wala dzikrullahi akbar. Ada kata-kata wala dzikrullahi akbar itu kan berarti mengingatkan kita, apakah ketika kita sholat itu ingat kepada Allah, mau kan gitu. Masya Allah. Jadi itu diantaranya bacaan rukun di dalam sholat, salah satunya adalah membaca Al-Fatihah.